Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinisti Nuraini, NIM IP1E 119007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal. Jurnal yang saya gunakan yaitu dengan berjudul Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimasi Penggunaan Lahan Pertanian. Pertama ada latar belakang. Sistem pertanian yang sering digunakan saat musim kemarau adalah sistem tanam polikultur, di mana petani menanam lebih dari satu tanaman pada lahan yang sama untuk meminimalisasi kemungkinan gagal panen pada salah satu komoditi. Pada saat menanam secara polikultur ini, para petani sering dihadapkan dengan permasalahan mendasar, yaitu bagaimana memilih jenis tanaman yang akan ditanam dan memakan luas lahan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mengalokasikan luas lahan dan modal yang terbatas. Algoritma genetika banyak digunakan dalam masalah optimasi dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan solusi yang baik untuk masalah-masalah rumit. Pada penelitian ini digunakan metode algoritma genetika untuk mendapatkan proporsi luas yang optimal pada setiap tanaman yang akan ditanam, sehingga pemanfaatan luas lahan pertanian dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mengalokasikan luas lahan dan modal yang dimiliki oleh petani. Selanjutnya yaitu mengenai langkah penelitian. Metode penelitian dan perancangan ini akan dibahas langkah-langkah yang digunakan dalam implementasi algoritma genetika dalam optimasi penggunaan lahan pertanian. Langkah peneliti yang pertama, studi literatur, kedua, mengumpulkan data, ketiga, analisa kebutuhan, keempat, perancangan sistem, kelima, implementasi sistem, keenam, pengujian dan analisa sistem, dan yang terakhir, kesimpulan hasil. Selanjutnya yaitu bentuk kromosom. Pada penelitian ini menggunakan representasi kromosom real coded dengan reproduksi extended intermediate crossover dan random mutation. Representasi kromosom dengan cara real coded dengan proses reproduksi extended intermediate crossover dan random mutation yang digunakan dalam penelitian ini mampu menyelesaikan permasalahan optimasi dalam penggunaan luas lahan pertanian. Algoritma genetika mampu menentukan proporsi penggunaan luas lahan yang optimal sesuai modal yang dimiliki pengguna dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, nilai fitness. Nilai fitness untuk menyatakan baik tidaknya satu individu. Nilai ini membedakan kualitas dari kromosom untuk mengetahui seberapa baik kromosom yang dihasilkan. Fungsi fitness yang digunakan ditunjukkan pada persamaan. Hasil fitness metode elitis selalu berada di atas metode binary Traunerman. Dengan rata-rata nilai fitness metode elitis adalah 8284358,6 daripada rata-rata nilai fitness seleksi dengan metode binary Traunerman yaitu 7572108,6. Hal ini membuktikan bahwa metode seleksi yang optimal untuk permasalahan optimasi penggunaan lahan pertanian adalah metode seleksi elitis. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Proses seleksi bertujuan untuk memilih individu-individu yang akan dipilih untuk proses persilangan dan mutasi, sehingga akan diperoleh calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Langkah pertama dalam seleksi yaitu pencarian nilai fitness. Bentuk seleksi yang pertama menggunakan metode seleksi elitis. Bekerja dengan mengumpulkan semua individu, baik populasi atau popsize, dan offspring dalam satu penampungan. Individu terbaik dalam penampungan akan lolos untuk masuk dalam generasi berikutnya. Metode seleksi elitis menjamin individu yang terbaik akan selalu lolos. Kedua, yaitu seleksi binary Traunerman. Binary Traunerman selection merupakan salah satu metode seleksi dalam algoritma genetika yang populer karena efisiensi dan implementasi yang sederhana. Sehingga binary Traunerman juga memberikan kesempatan pada semua individu terpilih untuk mempertahankan keragamannya.
Menguji program dengan metode seleksi elitis dengan jumlah generasi 200, jumlah populasi 600, serta kombinasi nilai CR dan MR adalah 0,4 dan 0,6. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Selanjutnya, menguji program dengan metode seleksi binary turnamen dengan jumlah generasi 200, populasi 600, dan kombinasi CR dan MR adalah 0,4 dan 0,6. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Selanjutnya mengenai proses crossover. Crossover merupakan proses persilangan yang dilakukan pada dua individu yang dipilih secara acak sebagai induk untuk menghasilkan individu baru atau offspring atau anak. Metode crossover yang digunakan adalah metode extended intermediate crossover. Extended intermediate crossover menghasilkan offspring dari kombinasi nilai dua induk. Uji coba kombinasi conservation rate atau CR dan mutation rate atau MR bertujuan untuk mengetahui kombinasi CR dan MR yang optimal pada penelitian ini. Jumlah populasi yang digunakan adalah jumlah populasi yang menghasilkan nilai fitness terbaik pada uji coba. Ukuran populasi yaitu 400. Banyak generasi yang digunakan adalah generasi terbaik dari proses uji coba generasi yaitu 125. Nilai crossover rate dan mutation rate yang digunakan dalam pengujian adalah nilai antara 0 sampai dengan 1. Setiap generasi dilakukan percobaan sebanyak 10 kali dan dihitung rata-rata nilai fitness-nya. Dari hasil coba tersebut dibuat sebuah grafik hitam untuk melihat perbedaan hasil pengujian perbandingan crossover. Terdapat pada kombinasi crossover rate 1 dan mutation rate 0, dapat disimpulkan bahwa kombinasi crossover rate dan mutation rate terbaik yaitu 0,4 berbanding 0,6. Selanjutnya yaitu proses mutasi. Proses mutasi dilakukan pada setiap gen dengan mutation rate atau MR yang telah ditentukan. Nilai mutation rate menentukan jumlah terpilihnya gen untuk dilakukan mutasi menghasilkan offspring baru. Pada penelitian ini, metode mutasi yang digunakan adalah random mutation. Metode mutasi ini memilih satu induk secara acak dari populasi, kemudian menambah atau mengurangi nilai gen terpilih dengan bilangan random yang kecil. Misalkan domain variabel XY adalah minimal IJ dan maksimal IJ. Dengan offspring yang dihasilkan adalah C sama dengan XZI sampai X offset N. Maka nilai gen offspring bisa dibangkitkan sesuai persamaan. Selanjutnya yaitu hasil kromosom terbaik. Dari hasil uji coba generasi yang didapatkan, generasi yang paling optimal adalah 100 dengan nilai fitness 84055 17,1, sementara ukuran populasi yang paling optimal adalah 25, dengan rata-rata nilai fitness 8423467,0. Kombinasi conserver rate and mutation rate yang terbaik dalam penelitian ini secara berturut-turut adalah 0,4 dan 0,6, dengan rata-rata nilai fitness-nya 842 4336,1. Hasil yang ditampilkan kepada pengguna adalah hasil dari generasi terakhir, proses algoritma genetika, hasil kromosom terbaik, dan informasi hasil optimasi luar dari masing-masing tanaman serta total biaya produksi dan keuntungan didapat. Sekian presentasi saya mengenai review jurnal tentang algoritma genetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.